Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Fitasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kalkulus terkait integral parsial. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ahmad Yakub MTI yang telah berbagi materi terkait dengan integral parsial. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, teknik integral parsial. Teknik parsial. Apa sih teknik parsial? Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan. Karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Biasanya, integral parsial digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Ciri dari integral parsial. Di sini yang pertama derajat pangkat yang di luar kurung atau dalam kurung harus sama. Untuk ciri yang kedua, pangkat lebih besar, lebih dari 1 derajat dari, maksudnya pangkatnya harus lebih besar dari 1 derajat. Karena kalau misalkan pangkatnya lebih besarnya cuma 1 derajat, itu kita menggunakan teknik substitusi. Bedanya parsial dengan substitusi. Di sini untuk integral parsial itu dirumuskan dengan integral U du sama dengan UV dikurangi integral V du. Selanjutnya kita ke contoh parsial. Di sini integral x e pangkat x dx dengan pemisalan u-nya itu x, u-nya itu harus nilai yang ketika diturunkan menghasilkan nilai 0. Lalu untuk du-nya sendiri kita ambil dx, dv-nya itu sama dengan e pangkat x dengan dx. Jadi integral dv sama dengan integral e pangkat x dx. Untuk v-nya itu e pangkat x. Lalu untuk integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du ini rumus. Ketika kita masukkan soalnya, integral x e pangkat x dx sama dengan x dikali ex dikurangi integral e pangkat x dx, integral x e pangkat x dx sama dengan ini kan dimasukkan dari yang tadi sudah diketahui ya dengan pemisalan. Sehingga menghasilkan x e pangkat x dikurangi e pangkat x plus c. Lalu integral x e pangkat x dx sama dengan x e pangkat x dikurangi 1 dikali ex plus c sama dengan x e pangkat x dikurangi, disederhanakan menjadi x e pangkat x dikurangi ex ditambah c. Ini untuk apa dimasukkannya itu misalkan kan ini ya, u-nya itu kan x, berarti kan kita masukkan e pangkat x itu v, berarti kita masukkan yang v ini. Lalu v-nya lagi kita dimasukkan, lalu du-nya dx dari sini. Itu. Sehingga menghasilkan x e pangkat x dikurangi ex tambah c. Lalu untuk bagian integral ini, ini cara cepat. Jika dirasa ini terlalu panjang bisa menggunakan cara cepat, misalkan seperti di ujian yang pilihan ganda gitu ya, ini bisa dipergunakan dengan ketentuan yang kolom pertama itu diisi dengan dx itu dihasilkan dari u-nya itu dx dan sebelahnya itu integral fungsinya. Jadi kan dx-nya itu diketahui, dx itu sama dengan du dan du itu sama dengan x. Sehingga dimasukkan x jika diturunkan menghasilkan nilai 1. Lalu 1 ini jika diturunkan menghasilkan nilai 0. Lalu di sini untuk fungsi fx itu kan ngambilnya dari ini fungsinya. Jika misalkan ini adalah u dan ini adalah maka ini adalah fungsi fx-nya. Lalu kita masukkan fungsinya e pangkat x, jika diturunkan menghasilkan e pangkat x dan jika diturunkan lagi menjadi e pangkat x. Penurunan yang harus menghasilkan 0 itu berlaku untuk di daerah yang di sebelah sini.
hasil akhirnya harus 0. Selanjutnya di sini X kita kali ke bawahnya, X dikali EX disimbolkan dengan plus, ditambah simbol plus. Lalu yang kedua di sini, jadi untuk perkaliannya itu satu kolom di bawahnya. Untuk kolom dx-nya itu harus ke bawah kolomnya si fungsi integral. Seperti ini. Lalu si x ini diberi tanda plus untuk perkaliannya. Untuk yang pertama itu plus, dan yang kedua itu minus. Selanjutnya misalkan ada yang ketiga, keempat, kelima, berarti tinggal diselang-seling aja. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan seterusnya. Contoh di sini. Untuk soal XE pangkat X dx itu berarti menghasilkan X dikali EX dengan X dikali plus EX. Berarti kan menghasilkan plus X dengan tanda plus itu berarti menghasilkan XE pangkat X. Selanjutnya di sini yang tandanya minus, min 1 dikali EX menghasilkan min 1 EX plus C. Karena ini sudah habis, maka ini plus C. Sama dengan XE jika disederhanakan menjadi XE pangkat X dikurangi 1 dikali EX, kan hasilnya berarti EX, E pangkat X maksudnya, plus C, berarti nilai akhirnya seperti ini. Dan ini terbukti sama dengan hasil ini, hasil perhitungan yang biasa. Jadi bagian ini bisa digunakan. Oke, ke selanjutnya. Selanjutnya itu di sini contoh soal 2. Contoh soal 2, integral 2x 3 dikali 3x plus 4 pangkat 5 dx. Ini kenapa menggunakan teknik parsial, perhitungan parsial, karena di sini pangkatnya itu sama-sama 1. Untuk x pangkat 1, untuk yang luar pangkat 1, dan yang dalam pangkat 1, sehingga digunakan teknik parsial. Lalu untuk penggunaan teknik parsial kan pertama kita ketahui dulu ya. Kita harus mencari U-nya berapa. U-nya itu kan berarti yang depannya, berarti 2. Yang menghasilkan nilai 0, 2x. Lalu selanjutnya dv. Untuk ini kita anggap sebagai dv. Ini dv. Ini U. Lalu dx. Lalu selanjutnya di sini untuk v-nya, karena kita belum mengetahui nilai v, maka kita hitung v-nya. V sama dengan integral 3x plus 4 pangkat 5 dx. Sama dengan 3x plus 4 pangkat 6. Ini diintegralkan. Nilai ini diintegralkan. Jika diintegralkan berarti kan 5 itu ditambah 1 ya. 5 ditambah 1 berarti kan hasilnya 6. Lalu 6-nya itu kan pindah ke bawah. 6, dan si 3x ini kan kalau misalkan diintegralkan nilainya 3 ya. Sehingga menghasilkan 3-nya juga pindah ke bawah. Jadi V sama dengan 3x plus 4 pangkat 6 dibagi 6x pangkat 3. Menghasilkan, ini di depannya ada 1 harusnya ya. Jadi 1/18, ini dicoret saja. 1/18, 18 didapat dari mana? Dari 6 dikali 3 dikali 3x plus 4 pangkat 6. Ini untuk nilai V-nya. Didapat nilai V. Lalu untuk mencari nilai DU itu sama dengan 2x. DU itu 2x atau sama dengan 2. Untuk nilai DU-nya. Setelah kita menemukan hasil pemisalannya ini, menemukan nilai-nilainya, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Di sini u-nya itu tadi berapa? U-nya itu 2x. Berarti kita masukkan 2x, lalu
dikali V-nya itu tadi 1/18, 1/18 dikali 3X plus 4 pangkat 6 yang ini. Lalu setelah itu dikurangi integral 1, maaf ini tandanya harusnya dikurangi ya, bukan, ada kesalahan. Dikurangi integral V-nya tadi masukin lagi 1/18 3x dikali 3x plus 4 akar 6 dikali du-nya itu kan tadi hasilnya 2 ya. Hasilnya dari 2x dan menghasilkan 2. Lalu di sini kita kalikan dulu. 2x itu dikali 1/18 menghasilkan 1/9. 3x dikali 3x plus 4 pangkat 6 dikurangi 1/18 itu bisa dikali ke sini. Ini sama ini dikalikan menghasilkan 1/9 dan 3x dikali 3x per 4 maaf dikali 3x ditambah 4 pangkat 6 ini juga bisa diturunkan ke sini. Lalu menghasilkan 1/9 x 3x plus 4 pangkat 6 dikurangi 19. Nah, karena ini masih integral, ini integralnya jadi ini soalnya itu diintegralkan. Jadi menghasilkan, kalau integralkan plus 1 ya berarti 6 plus 1 kan 7. Dan 7-nya itu dikebawahkan. 7-nya itu selain ditaruh di pangkat juga dikebawahkan. Jadi 1/9 dikali 7 hasil dari sini. Dan untuk 3x itu kan jika diintegralkan dikeluarkan itunya ya, konstantanya, berarti menghasilkan 3. Jadi 1/19 dikali 7 dikali 3 dikali 3x plus 4 pangkat 7. Jika disederhanakan lagi berarti 1/9 x 3x plus 4 dikali 6 dikurangi, ini kan jika disederhanakan menjadi 1 dibagi 187 dikali 3x ditambah 4 pangkat 7. Sehingga nilai akhirnya adalah seperti ini. Lalu kalau misalkan bagaimana kalau kita buat dengan bagan? Jika soal tadi kita buat dengan bagan, soal yang ini 2x 3 integral 2x 3 dikali 3x plus 4 akar pangkat 5 dx. Jika kita hitung dengan rumus cepat atau dengan bagan, maka hasilnya seperti ini. Seperti ini. Pertama kita bagi 2 dulu untuk rumusnya itu. Bagi 2, ini garis yang biru ini. Ini yang pertama, langkah yang pertama kita harus bagi 2. Lalu kita beli inisial, berarti ini sebelah sini untuk D atau deviasi, yang sebelahnya adalah integralnya. Nilai integralnya, fungsi integralnya. Kita abaikan tanda integral ini dulu. Berarti jika 2x diturunkan, maka menghasilkan nilai 2. Dan si 2 ini jika diturunkan, maka menghasilkan nilai 0. Sedangkan untuk 3x plus 4 pangkat 5, jika kita integralkan, 5 itu kan berarti tambah 1, jadi 6. 6-nya itu kan berarti si 6-nya selain dipangkatkan di sini juga dipindah ke bawah 6. Lalu si 3-nya ini, jika diintegralkan, si 3x ini jika diintegralkan menghasilkan nilai 3. Sehingga 1/6 dikali 3 berarti menghasilkan 1/18. 1/18 3x plus 4 pangkat 6. Ini untuk turunan yang pertama. Untuk pengintegralan yang pertama. Lalu untuk yang kedua, ini masih bisa diturunkan karena di sini masih nilainya ada 0 ya. Ada turunannya yang sebelahnya. Sehingga 1/18 ini juga diintegralkan, 6-nya berarti jadi 7. Saya ditulis di pangkat juga diturunkan, berarti 1/18 18 dikali 7 dikali 3. Sehingga menghasilkan 1/378. 3x plus 4 pangkat 7. Lalu untuk kali silangnya, kan yang tadi yang angka ini yang pertama ya, anggap ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, turunan ke ini turunan ke 1, turunan ke 2,
turunan ke-1, turunan kedua. Ini yang pertama, yang dari rumusnya berarti kan diturunkan. Berarti dikali silang dengan yang bagian fungsi integral yang satu kotak di bawahnya. Sehingga 2x dikali 1/18 plus 2x dikali 1/18 dikali 3x plus 4 akar 6 itu jika disederhanakan menjadi x per 9. Kan 2x dikali 1 dibagi 18 jika disederhanakan jadi x per 9 atau 1/9. Terus x per 9, 3x plus 4 pangkat 6. Lalu yang keduanya, turunan kedua kan di sini ada 2 dikalikan dengan satu kotak di bawahnya, berarti min 2 dikali 1/378 dikali 3x plus 4 pangkat 7. Ini kan 1 dikali 2 min 2 dikali 1 sama dengan min 2/378 3x plus 4 pangkat 7 plus c. Sehingga menghasilkan nilai akhirnya x per 9 3x plus 4 pangkat 6 dikurangi 1/189 3x plus 4 pangkat 7 plus c. Ini sama dengan hasil yang tadi di atas. Selanjutnya kita masuk ke contoh integral parsial. Contoh integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali. Integral x pangkat 2 sin x dx min x2 cos x plus x2 integral x cos dx. Di sini rumusnya permisalannya itu misalkan si u sama dengan x, du-nya itu dx, berarti kan ya dv-nya itu cos x dx, dv-nya integral cos x dx, dan v-nya itu sin x. Selanjutnya di sini integral u dv sama dengan uv kurang integral v du. Integral x pangkat 2 sin x dx rumusnya sama dengan min x 2 cos x plus 2 sin turunannya. Di sini ada gambar jika pengintegralan cos x menjadi sin x dan sin x menjadi min cos x dan cos x menjadi sin x. Sedangkan kalau turunan arah panahnya sebaliknya. Min sin x menghasilkan min cos x dan sin min cos x menghasilkan sin x menghasilkan cos x. Seperti itu. Kita kembali ke yang tadi. Di sini berarti kan pengintegralannya sin x dx. Jadi kalau sin x itu diintegralkan menjadi min cos x. Sehingga sin x kuadrat sin x dx sama dengan min x kuadrat cos x plus 2 x sin x ini diturunkan plus cos x. Ini min dikali min kan hasilnya plus ya. Lalu integral x kuadrat sin x dx sama dengan min x cos x plus 2 sin x plus cos x. Selanjutnya sin x dx sama dengan min x cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Ini nilai yang paling sederhananya. Di sini untuk yang nomor 2 ini yang paling sederhananya itu min x kuadrat cos x plus 2 sin x plus 2 cos x plus c. Di sini kalau misalkan kita perhitungannya menggunakan tabel, menggunakan bagan, misalkan di sini dx atau d-nya itu ya, berarti kan x kuadrat dari ini soalnya. X kuadrat menurunkan 2x dan turunan dari 2x adalah 2, turunan dari 2 adalah 0. Selanjutnya integral dari sin x adalah min cos x. Lalu min cos x menghasilkan min sin x dan min sin x menghasilkan cos x.
di sini, sehingga jika misalkan kita kalikan plus x kuadrat dikali min cos x menghasilkan min x kuadrat cos x. Lalu yang kedua, 2x min 2x dikali min sin x menghasilkan 2x sin x. Karena min sama min hasilnya plus ya. Lalu yang terakhir 2 plus 2 dikali cos x menghasilkan plus 2 cos x plus c. Dan ini sama hasilnya dengan yang tadi perhitungan manual. Oke, selanjutnya di sini ada integral fungsi trigonometri. Bentuk untuk n ganjil. Di sini ada integral cos n dx dan integral sin n x dx. Untuk n ganjil, n itu pangkat ya biasanya. Seperti ini. Untuk pangkat ganjil dituliskan dengan sin n x sama dengan sin x kali sin x sin n dikurang 1. X dan cos n x sama dengan cos x cos 1 n dikurang 1 x. Dan gunakan identitas sin pangkat 2x plus cos 2x sama dengan 1. Untuk n genap, tuliskan sin n x sama dengan sin 2x sin n min 2x dan cos n x sama dengan cos 2 dikali cos n 2x. Dan gunakan identitas cos 2x sama dengan 2 cos 2x dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 2 sin. Selanjutnya di sini fungsi integral trigonometri contohnya. Di sini integral sin pangkat 3 x dx sama dengan titik. Berarti sin pangkat 2, sin ini dihasilkan dari rumus yang tadi ya. Sin pangkat 2 kali sin x dx. Sehingga min integral 1 dikurangi cos 2 x. Ini cos 2 ini merupakan integral dari sini diintegralkan. Min cos x d cos x. Ini juga sama dari sini. Sehingga min cos x setelah diintegralkan menjadi dikali min cos x dikurangi 1/3 cos pangkat 3 karena diintegralkan ditambah 1 berarti 3 1/3 x tambah c. Min cos x, ini si cos x-nya pindah. Min cos x ini tuh yang ini dihasilkan dari min cos x itu kan 1 dikali cos x berarti menghasilkan ini cos x. Ini kan minnya ini turun. Ini cos x dikali 1 berarti min cos x. Lalu ini jika diintegralkan cos pangkat 2 min cos pangkat 2 dikali cos x berarti kan menghasilkan 2-nya ini diintegralkan menjadi 3 1/3. Cos x min dikali plus menghasilkan min berarti min cos pangkat 3 x ditambah c. Sehingga min cos x ditambah 1/3 cos pangkat 3 x plus c. Di sini sin x sin pangkat 2 x ditambah cos pangkat 2 x sama dengan 1. Disederhanakan menjadi sin sin pangkat 2 x sama dengan 1 min cos x pangkat 2 x. Baik, selanjutnya terima kasih. Untuk kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya presentasikan dapat dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.